الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tahwil. Jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Para hadirin, kita bersyukur kepada Allah, mulai hari ini kita sudah berkeluarga. Meskipun berbeda dengan keputusan pemerintah dan perbedaan di dalam masalah ijtihadiyah, asal bukan dalam masalah akidah tauhid, itu amat sangat dimungkinkan. Insyaallah keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah sudah berdasarkan scientific doktrine, berdasarkan dalil-dalil bayani burhani, dan juga berdasarkan berbagai pendekatan, terutama ilmu-ilmu yang terkait oleh para ahlinya, baik ahli falak hisab maupun ahli astronomi, dan juga para ahli-ahli fikih. Sehingga kita mantap saja, mulai hari ini kita sudah berpuasa Ramadan, dan sebaiknya mulai hari ini pula kita berniat kepada Allah untuk berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Meskipun ada bagusnya ketika kita sahur, kita juga berniat. Tapi daripada kita lupa, andai kata niat itu diawalkan pun juga boleh. Meskipun tidak usah harus dilafalkan. Nawaitu sauma ghadin an adai farli syahri ramadhana hadhihi sajanati hadhihi sanati lillahi ta'ala, meskipun tidak usah diniatkan begitu. Para hadirin, sebagaimana difirmankan oleh Allah tadi, puasa adalah dalam rangka la'allakum tattaqun. Apa maksud dari takwa itu? Yaitu bahwa puasa melatih kesadaran batin dari kita semua sebagai seorang mukmin muslim untuk selalu merasa ada muraqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap gerak-gerik hati kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan seterusnya. Sehingga apa yang ada di dalam batin manusia itu, innallaha alimun bizatis sudur, Allah memantau
Maka puasa itu sebetulnya juga merupakan sebuah proses riyadhah ruhiyah, yaitu kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Allah melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Saat sendirian, tidak ada yang tahu apakah kita makan atau tidak, kecuali hanya Allah. Dan disitulah proses pelatihan kejujuran sejati, kejujuran hakiki. Selalu ada kesadaran muraqabatullah, pengawasan Allah. Puasa mendidik kita agar jujur pada diri sendiri. Yang kedua, mendidik kita agar konsisten antara lahir dan batin manusia. Taat bukan karena pengawasan manusia, tetapi karena kesadaran ilahiyah, kesadaran tauhid, kesadaran iman, kesadaran takwa. Itulah sesungguhnya fondasi moral yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan berbudaya, dalam kehidupan bersama-sama, dalam keluarga, dalam bertangga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Para hadirin yang kami hormati, kalau kita memperhatikan bahwa sungguhnya puasa itu melatih pengendalian diri. Karena apa? Karena banyak kerusakan di dunia ini bersumber dari nafsu yang tidak terkendali. Nafsu makan, nafsu harta, nafsu kekuasaan, ataupun syahwat jasmania atau biologi yang lain. Puasa hadir sebagai latihan menahan diri, menahan dari rasa haus, menahan dari rasa lapar, agar kita tidak menjadi orang yang rakus, menahan dahaga agar tidak serakah, menahan amarah agar tidak menjadi orang yang zalim, suka menganiaya pihak lain, dan juga menahan lisan agar tidak menyakiti omongan kita, sikap kita, perilaku kita sehari-hari. Apalagi kita mengingat apa yang disampaikan oleh para ahli makhluk, inna salamatal insan min hifzil lisan. Sungguhnya keselamatan manusia itu tergantung bagaimana menjaga lisannya, menjaga latihnya, menjaga tutuknya. Artinya berhati-hati ketika kita berkomunikasi dengan orang, baik komunikasi verbal maupun komunikasi sosial melalui medsos dan sebagainya. Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita ketika ada pihak lain mencoba memancing emosi kita, mengusik emosi kita, bahkan mengajak kita berdebat, bermujadalah, bukan dalam hal-hal keagamaan, tapi ayat-ayat yang tidak produktif, tidak manfaat, dan bisa memancing emosi,
Ketika kita digoda oleh orang lain, kita harus menjawab, maaf, ini so'imun, yunakunden kulon nembe siam. Itu artinya apa? Artinya proses pendidikan mental. Kita tidak usah mewadani orang itu. Kita harus menahan diri karena kita sedang berpuasa. Puasa mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan mengalahkan orang lain, bukan menjerumuskan, menjebloskan, memfitnah orang lain sehingga dia masuk di penjara. Bukan itu. Tetapi puasa mengajarkan kepada kita kemampuan menahan diri dari segala godaan, baik godaan lahir maupun batin. Kemudian di samping itu para hadirin, puasa akan mampu menumbuhkan kepekaan sosial. Orang yang kenyang sulit memahami laparnya orang lain. Namun orang yang berpuasa mampu merasakan langsung bagaimana rasanya orang lain. Sebagian saudara-saudara kita yang terlilit hutang, bagaimana saudara-saudara kita yang sulit untuk makan minum, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sehari-hari. Kita harus peka. Tentu ada sebagian tetangga kita, tapi karena mereka muru'ah, perwira, tidak mau melahirkan kesulitannya itu pada orang lain, dia lebih baik dia menahan diri. Bahkan itu pun juga pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah suatu ketika kelihatan agak lelah, agak capek, tidak seperti hari-hari yang lain. Rupa-rupanya pada hari itu Rasulullah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dirinya untuk makan dan minum sebagaimana yang lain-lain. Dan itu tidak hanya sehari dua hari, beberapa hari. Sehingga ketika ditemukan di badannya itu ada beberapa batu yang disetagani itu diikat dengan serbannya itu untuk menahan kelapa. Masya Allah, itu seorang Rasul, seorang yang sudah dijamin oleh Allah, itu pun diuji dengan kelaparan. Bisa jadi manusia-manusia yang lain yang bukan Rasul pun banyak juga yang diuji dalam sehari-harinya, sehari makan, sehari tidak makan. Saya punya pembantu rumah tangga, sejak awal Ramadan sudah minta agar gajinya diawalkan untuk persiapan bulan Ramadan. Ini sebagai gambaran orang yang berada dalam lingkaran keluarga kita. Belum lagi orang-orang lain yang setaraf dengan dia, bahkan yang lebih miskin dibanding PRT kita. Cuma sebagian mereka menahan diri. Mereka menunggu kuluran tangan dari saudara muslim yang lain
untuk memberikan sahur kepada mereka, untuk memberikan tahsil kepada mereka. Maka kami senang panitia bulan Ramadan itu sejak awal sudah mengedarkan siapa di antara jamaah ini yang siap menjadi penaksir. Masya Allah. Oleh karena itu para hadirin, melalui puasa ini kita bisa diharapkan memiliki rasa empati, lebih peka terhadap fakir miskin, lebih ringan tangan untuk bersedekah, lebih peduli pada ketidakadilan sosial, apalagi mereka-mereka yang sekarang sedang ditimpa bencana di daerah Aceh, Sumatera, Medan, Sumatera Barat, bahkan juga banyak bencana-bencana tanah-tanah longsor, rumah-rumah hancur, adanya puting beliung dan sebagainya. Itu sebuah bagian dari fenomena dalam kehidupan yang diharapkan menyadarkan kepada kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian hadirin selanjutnya, bahwa puasa membentuk akhlak mulia, karena Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal qatas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Puasa harus berdampak pada akhlak mulia, melatih kesabaran, lebih merendahkan hati, lebih menjaga lisan, lebih santun dalam perbedaan. Bahkan puasa membersihkan hati, bukan sekedar mengosongkan perut. Ia menata ulang orientasi hidup dari dunia oriented menuju akhirat oriented, dari ego pribadi menjadi ego sosial. Saya teringat filosofinya Muhammad Iqbal tentang ego, bahwa dalam diri manusia itu ada ego kecil. Tetapi kadang-kadang manusia menggelembungkan ego kecil itu menjadi ego besar, bahkan ingin melampaui ego besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui puasa itu, mari kita melatih ego kita, mengendalikan ego kita, mengarahkan ego kita untuk tenggelam bersama dengan ego-ego yang lain, memasuki kesadaran kepada ego besarnya Allah, yaitu kemampuan takwa kepada Allah. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini punya kemanfaatan buat kita. Marilah kita memohon pada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita mulai hari ini bisa kita selesaikan sampai akhir bulan Ramadan, dan kita diberikan kekuatan, kesehatan rohani jasmani, diberikan kemampuan pengendalian diri, ketakwaan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa. Karena
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Tetapi sebaliknya, man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya atau niat-niat selain Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga hanya mendapatkan hasil dari apa yang diniatkan. Oleh karena itu, mari kita niati kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikianlah, mohon dimaafkan kalau ada kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.